Ini adalah makanan PON. Ampun deh. Makanan PON. Ini adalah makanan PON. Ampun deh. Ini buat atlet begini. Hah? Mana? Ganti. Hoka bento. Mana? Buka. Ada. Beda. Ayo makan. Tim Hapkido Sulut makan. Makan. Inilah detik-detik. Venue menembak indoor PON ke-21 wilayah Aceh ambruk akibat hujan deras. Masalahnya ada saklar. Jokowi batal ke penutupan PON, pilih hadiri pernikahan anaknya Hovifah. Jokowi batal hadir di acara penutupan PON Aceh Sumut di Stadion Sumut Sport Center, Deli Serdang, Jumat malam. Alasannya Jokowi mengatakan dirinya bersama istrinya atau ibu negara Iriana akan menghadiri acara pernikahan anak ketiga bakal calon gubernur Jatim Hovifah. Jadi dia milih kampanye untuk Hovifah dibandingkan hadir. Oh, itu pernikahan. Ya kita tahu lah. Nuansanya pasti nuansa kampanye itu. Oh, yang hadir kan ada di sini nanti ke Bu Hovifah, kata Jokowi usai meninjau pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Masih ninjau-ninjau. Masih pencitraan, tapi kayaknya itu pencitraan yang terakhir. Karena di mana Jokowi hadir, di situ teriakan luar biasa, Mulyono. Apa maksudnya? Mulyono itu menandakan bahwa orang ini sakit. Gitu. Karena Mulyono nama Jokowi sebelumnya, yang ketika itu dia sakit-sakitan kemudian ganti nama. Rumornya begitu ya. Jokowi mengatakan dia akan digantikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Bu, ya kalau mau ganti itu ya wakil presiden. Ini enggak gitu. Mungkin nolak itu Pak Ma'ruf Amin, saya nggak mau. Yang nganu Pak Menko ya, yang nganu. Jokowi dijadwalkan bakal hadir sebagai saksi akad nikah anak Hovifah yang digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jumat. Padahal kalau mau tuh keburu karena kan penutupan Jumat malam ya. Insya Allah 13.15. Nah, Jokowi hadir berkenan menjadi saksi dari pihak keluarga laki-laki. Dari mana ini? Surabaya ke Medan pakai pesawat kepresidenan berapa jam sih? Ya, 2-3 jam. Keburu itu penutupan malam. Ini nggak mau aja, takut dia. Takut diteriaki Mulyono atau takut karena gagal PON-nya kan gitu. Ini sepertinya trauma. Di PON banyak hal yang nggak beres, makanya Presiden enggan menutup gelaran tersebut. Sudah nggak pede jadi presiden, lebih pedenya jadi tim sukses Cagup Hovifah. Viral, Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 dikecam akibat kondisi yang jauh dari kata layak. Pembangunan fasilitas venue olahraga amburadul, banyak yang belum selesai.
penuh kubangan dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Keluhan datang dari para atlet yang merasa terganggu dengan kondisi ini. Di tengah kegaduhan ini, mencuat dugaan adanya penyelewengan dana PON Aceh Sumut 2024. Proyek yang seharusnya memajukan semangat olahraga nasional, kini justru dipenuhi isu korupsi. Menpora tak tinggal diam. Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini. Kejaksaan Agung memang dikenal sebagai lembaga yang selalu diandalkan dalam mengungkap berbagai kasus penyelewengan anggaran negara. Termasuk kali ini, harapan besar ada pada Kejaksaan Agung untuk membongkar kecurangan yang mungkin terjadi di balik PON 2024. Kita semua berharap PON Aceh Sumut 2024 bisa segera kembali ke jalur yang benar dengan fasilitas yang layak dan bebas dari korupsi demi kelancaran ajang olahraga terbesar di Indonesia. Kalau dia pergi untuk menutup pagelaran PON, dia pasti akan diteriaki Mulyono. Tapi kalau dia ke Jatim, dia menganggap akan mendapat pencitraan. Ya bisa jadi begitu ya. Oke, kita lihat. Dia hadir di acara yang membahas tentang kopi. Coba kita dengerin ya. Kopi ini, saya cek kita punya berapa hektar sih kopi? 1,2 juta hektar. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi per hektar kita? Hanya kurang lebih 2 ton per hektar. Atau 2 lebih sedikit, 2,3, 2,5 per hektar. Padahal Vietnam 1 hektar bisa memproduksi 8 sampai menghasilkan 8 sampai 9 ton per hektar. Jauh sekali, masa kita kalah dengan Vietnam? Ada duluan kita. Ya, kenapa? Permintaan semakin naik, harga semakin naik setiap tahun. Tapi tidak pernah kita urus. R&D kita, riset kita lemah di sini. Kopi ini, saya cek kita punya berapa hektar sih kopi? 1,2 juta hektar. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi per hektar kita? Hanya kurang lebih 2 ton per hektar. Atau 2 lebih sedikit, 2,3, 2,5 per hektar. Padahal Vietnam 1 hektar bisa memproduksi 8 sampai menghasilkan 8 sampai 9 ton per hektar. Jauh sekali, masa kita kalah dengan Vietnam? Ada duluan kita. Permintaan semakin naik, harga semakin naik setiap tahun. Tapi tidak pernah kita urus. R&D kita, riset kita lemah di sini. Kopi ini, saya cek kita punya berapa hektar sih? Pak Jokowi, sebulan lagi Bapak lengser. Kok masih bisa-bisanya nyalahin si ini, nyalahin si itu, nyalahin pihak ini? Ketika sebulan lagi lengser itu, harusnya Bapak nggak berikan komentar-komentar yang seperti ini. Ini, aduh mohon maaf nih, tolol ini. Justru Pak Jokowi kemana aja 10 tahun ini? Kok baru tahu situasinya begini? Dan kita juga sebenarnya nggak tahu ini bicara pakai data apa enggak. Bisa-bisa asal cuap aja dibisikin sama orang dekatnya. Tapi kalaupun iya, itulah tanggung jawabmu sebagai pemimpin. Harusnya Anda minta maaf. Maaf, selama ini saya tidak bisa memantau perkopian karena saya sibuk memuluskan jalan untuk anak-anak saya jadi pemimpin. Kan harusnya gitulah. Dia sedang buang badan cari kambing hitam padahal dia nggak pernah mikirin apalagi ngurusin. Geblek, lu kan taunya racun kalajengking. Hampir 10 tahun lu cuma ngurus anak mantumu, traktor pun diambil lagi, sok bahas kebun pula. Apes betul bangsa ini. Dan gue mengartikan, mungkin akan ada pembukaan lahan lagi untuk istilah food estate. Entah itu strategi yang tepat untuk solusi pendapatan negara atau kedok strategi oligarki untuk menguasai lahan yang luas. Masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan ya di Kalimantan, di Papua dan sebagainya.
Coba cek Pak, di Vietnam pupuk murah nggak? Koruptor dihukum mati nggak? Pemimpinnya berintegritas nggak? Pendidikan rakyatnya meningkat nggak? Jangan taunya curhat-curhat, tapi kalian sebagai top decision maker nggak pernah ngasih kebijakan yang pro rakyat. Ya ini kayak ini gitu. Belusukan ke warung tempe, kedelainya impor. Belusukan ke laut, garamnya impor. Belusukan ke sawah, berasnya impor. Belusukan ke kebun jagung, jagungnya impor. Belusukan ke serikat buruh, buruhnya impor dari Cina. Jadi nggak ada yang benar gitu.